belajar matematika di Semansaro semakin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel ini. Semoga apa yang akan Pak Anu sampaikan bisa membantu dalam memahami materi matematika. Tetap semangat dan selalu berusaha, karena matematika di Semansaro semakin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di matematika peminatan kelas 10. Pada kesempatan yang pertama kemarin kita sudah belajar tentang vektor, nyampe operasi vektor dari penjumlahan, pengurangan sampai ke selisih dua vektor. Nah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi, yaitu tentang vektor posisi. Apa itu vektor posisi? Jadi vektor posisi di sini adalah dari suatu titik, kita umpamakan posisinya adalah dari suatu titik ke pusatnya O. Jadi misalkan kita punya titik A terhadap titik O, maka ditulis dengan vektor OA. Kalian lihat di gambar di samping. Jadi ketika kita punya titik A dengan pusatnya O, maka ditulis dengan vektor OA, atau biasanya dituliskan dengan huruf kecil saja, cukup dengan vektor A. Jadi perhatikan di sini di gambar 3.9, titik ini adalah O, kemudian kalau kita ditanyakan vektor posisi A-nya, berarti dari O sampai A, berarti vektor OA. Begitu pula dengan titik B, berarti vektor OB. C juga sama, OC. Nah, di sini simbolnya bisa juga dituliskan dengan huruf kecil. Titik A berarti ya A kecil, titik B, B kecil, C juga C kecil. Nah, kemudian ketika kita ada sebuah segitiga ABO, kalian lihat di bawahnya gambarnya dari ABO, tetapi kalian perhatikan tanda panahnya. Ketika ditanyakan vektor AB, padahal di sini diketahui vektor OA. Jadi perhatikan ya, OA berarti ke atas. Jadi tanda panahnya ke atas. Berarti ini adalah vektor A. Sedangkan OB vektor B. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah AB. Bagaimana cara mencari vektor posisi AB-nya? Nah, perhatikan, tentunya kalian ingat dengan operasi vektor yang kemarin, penjumlahan. Ketika kita memiliki vektor AB, itu bisa kita tuliskan menjadi A vektor AO ditambah OB. Ini rumusnya kemarin. Atau ketika ada seperti ini, rumus segitiganya, untuk mencari vektor AB dari A ke B, maka bisa kita cari dari sini, vektor A ke O ditambah dengan O ke B. Nah, rumus segitiganya, ya Pak enggak? Nah, tetapi di sini yang diketahui kan OA, dari O ke A. Maka kalau ditanyakan dari A ke O, berarti apa? Iya, tinggal dikalikan dengan negatif. Nih, negatif. Kan gitu, berarti AO ditambah OB ketemunya AB. Nah, ini nah, di situ maka bisa kita tuliskan AO-nya apa vektor posisinya? Oh, ternyata negatif A. OB-nya berarti ditambah vektor B, atau bisa kita tuliskan berarti vektor B dikurangi vektor A. Nah, diingat-ingat ini rumusnya ya.
AO plus OB. Berarti kebalikannya juga sama. Ketika kita memiliki AO plus OB, maka hasilnya adalah vektor AB. Tetapi di sini juga kita punya rumus yang apa kemarin? Iya, pengurangan. Betul. Berarti vektor AB itu bisa kita tuliskan menjadi vektor OB dikurangi OA. Dari mana? Ya tinggal kita balik saja ini. Oh, ternyata vektor AO itu sama aja dengan min vektor OA gitu. Nah, kalian cermati saja, kalian langsung cermati kemarin rumus selisih penjumlahannya. Ketika kita memiliki seperti ini AB, maka bisa kita tuliskan AO ditambah OB, atau bisa kita tuliskan menjadi OB min OA. Diingat-ingat, karena ini juga ntar akan dipakai di dalam menyelesaikan soal. Ingat-ingat bentuknya ya. Kalau penjumlahan berarti yang tengah yang sama, kalau pengurangan berarti yang depan yang sama, tapi penulisannya dari ya belakang ke depan, AB gitu. Kalau ini dari depan, AB. Kalian ingat-ingat, silahkan kalian cermati sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan vektor posisi, berarti suatu titik terhadap suatu pusat O. Ya gitu ya, intinya. Nah, berikutnya teorema titik tengah. Ini sama vektor posisi, tapi bagaimana ketika kita memiliki yang ditanyakan adalah titik tengah suatu vektor. Perhatikan ya gambarnya, ini O, ini titik A, ini titik B, kayak gitu. Ternyata panjang ini A ke M ke B itu sama. Ini ya tandanya sama, maka disebut dengan titik tengah. Ini titik tengah, titik tengahnya M. Yang ditanyakan adalah OM-nya, vektor posisi OM-nya, kayak gitu. Nah, bagaimana cara mencarinya? AB ini dari sini ke sini tadi sudah kita cari ya. Ternyata adalah vektor B dikurangi A. Karena di tengah-tengahnya ini berarti bagaimana? Iya, berarti setengah AB. Karena di tengah-tengahnya ini dari sini ke sini, karena ini tengah sama panjangnya, berarti tengah-tengahnya, maka AM, panjang AM ini atau vektor AM-nya itu ketemunya adalah setengah dikali vektor B min vektor A, AM-nya. Nah, sekarang tinggal kita cari di segitiga OAM. Kan gitu, OAM ini, segitiga yang atas ini. Kita akan mencari apa? OM. OM itu sama dengan OA ditambah AM. Iya apa enggak? Dengan segitiga ke sana ke sini. Nih, tengahnya sama. Maka menjadi OM gitu. OA-nya apa? OA-nya adalah A. Ini. AM-nya apa? Ini yang atas, AM-nya. Tinggal kita masukkan. Berarti gimana? Tinggal kita operasikan. Berarti A vektor A kayak gitu ya. Ini dikalikan setengah berarti ditambah setengah B dikalikan lagi min setengah vektor A. Jadi yang sama ya, kita kurangkan, berarti hasilnya adalah setengah A vektor A ditambah setengah vektor B. Jangan lupa kasih vektornya. Nah, sama-sama punya setengah bisa kita keluarkan, berarti setengah vektor A ditambah vektor B. Nah, maka rumus dari titik tengahnya, teorema titik tengahnya, ketika kalian memiliki yang seperti ini, titik M-nya berada di tengah-tengah AB, maka gimana rumusnya? Berarti vektor M, ini yang tengah-tengahnya ini M,
itu sama dengan setengah kali vektor A ditambah vektor B. Kayak gitu rumusnya. Oke ya, kalian pahami? Lanjut, kita masuk ke contoh soal. Nah, pada trapesium ABCD diberikan titik tengah sisi AB. Sisi AB berarti ini ya, tengah-tengah ini. Ini sama. Apa ini? P. Kemudian BC dan seterusnya. Ini titik tengah semuanya. Ya, di tengah-tengahnya semuanya. Kemudian PQRS dikasih nama PQRS. Terlihat di gambar. Buktikan bahwa PQRS merupakan jajaran genjang. Kalau jajaran genjang berarti gimana? Ya sama, sisi yang sejajarnya sama panjangnya dan harus sejajar. Kan gitu jajaran genjang ya. Maka yang akan kita buktikan adalah PQ sejajar dengan SR. Kayak gitu. Bagaimana cara membuktikannya? Kita cari PQ dulu. PQ itu panjang PQ, vektor PQ kok panjangnya ya. Vektor PQ itu sama dengan ini ya, P ke Q. Berarti dari sini kita ambil segitiganya. PB kayak gitu, terus B BQ. Nah, rumus penjumlahannya gitu kan. Maka PQ itu sama aja dengan PB plus BQ. Nah, PB-nya sendiri, PB ini ya apa? Setengah dari AB ya, yang panjang ini. Dari sini setengahnya karena sama panjangnya. Berarti kita tuliskan setengah AB, sedangkan BQ berarti setengah BC yang besar. Maka PQ ini itu sama aja dengan setengah vektor AB ditambah BC. Kita keluarkan setengahnya. Maka AB ditambah BC berarti kan sama, iya apa enggak? Berarti tinggal AC ini. AB dari sini kus BC, maka hasilnya yang ini. Nah, vektor AC. Atau kalau dari gambar kalian sudah paham bisa tuliskan, tapi kalau belum paham bisa menggunakan rumus. Berarti AB ditambah BC, berarti kan sama ini, berarti hilang, tinggal AC. Maka dapatan kita adalah PQ, vektor PQ itu sama dengan setengah AC. Nah, sekarang kalau sudah ternyata PQ itu setengah AC, kita buktikan sekarang yang kedua. Kan gitu. Kita cari yang SR. SR ini berarti yang atas ini kan ya. Berarti SR itu sama aja dengan vektor SD kemudian DR. Dari sini SD kemudian tambah vektor DR. Sama, SD itu ternyata panjang vektornya adalah setengah AD, sedangkan DR adalah setengah DC. Maka tinggal kita keluarkan setengahnya, berarti tinggal AD plus DC. Sama, ini juga hilang, berarti tinggal AC. Ternyata SR itu juga sama dengan setengah AC. Perhatikan, yang namanya vektor itu berarti panjangnya sama arahnya sama. Otomatis PQ sama SR ini pasti panjangnya sama, arahnya sama, maka sejajar. Betul. Karena vektor PQ sama dengan vektor SR, maka PQ sejajar dengan SR. Karena sejajar, berarti PQRS adalah jajaran genjang, maka terbukti. Seperti itu ya penggunaan vektor posisinya. Lanjut. Contoh yang kedua, buktikan bahwa diagonal jajaran genjang OABC saling berpotongan di tengah. Ya, ini jajaran genjang. Maaf, jajar genjang. Nah, ini memotong
di titik M di tengah. Jadi diagonalnya itu berpotongan di M. Jadi berpotongan di tengah-tengah. Apa iya berpotongan di tengah-tengah? Tengah-tengah berarti panjangnya sama ya. Nah, sama dengan yang tadi. Maka kita di situ bisa melambangkan vektor OA adalah dengan A kecil. Ini ya. Kemudian OC dengan C kecil. Vektor C. OC. Kemudian OB juga B kecil, vektor B. M di tengah-tengah AC. Ya, di tengah-tengah AC berarti ini sama panjangnya AC. Berarti AM sama dengan MC. Yang gitu ya. Maka kalau kita lihat dari titik O, berarti OM gitu. OM ini akan sama dengan, atau bisa juga kita menggunakan rumus titik tengah tadi. Ya enggak? OM berarti setengah OA ditambah OC. Kalau mau pakai manual silahkan sama dengan ini ya, OA ditambah AM, OA ditambah AM, kan gitu. OM, OA ditambah AM, kemudian AM nya adalah ini setengah AC. Setengah AC berarti AC nya sendiri berarti OC dikurangi OA. Nah, maka ketemunya adalah setengah OA ditambah OC. Kalau Mbak Anung berarti karena ini sama, berarti kita bisa gunakan apa? Rumus titik tengah. Berarti langsung saja OM berarti ketemunya adalah vektor OM itu berarti setengah ini ya, vektor A ditambah vektor MA, vektor C. Nih yang kesini. Kita langsung menggunakan rumus. Jadi titik tengah AC-nya adalah setengah vektor A ditambah vektor C. Kemudian di tengah OB. Jadi tengah-tengahnya ini berarti ini yang tadi, sekarang yang sini yang akan kita buktikan apakah sama, kan gitu. Kalau sama berarti di tengah-tengah persis, kan gitu. Dari sini, di sini tengah-tengah sama panjangnya ini, sama panjang ini, sama panjang ini, sama panjangnya ini, berarti di tengah-tengah pas. Titik OB sekarang vektor OB. Vektor OB itu ditentukan dari setengah vektor B. Jadi OB sini ya kan, OB-nya ini itu karena di tengah-tengah M-nya, maka setengah vektor B. Maka setengah vektor B itu sama aja dengan setengah OA ditambah AB. OA ini ya ditambah AB. Jadi dari sini terus ke sini, kan gitu. Nah, ketemunya ini. Maka setengah dikali OA-nya adalah A ditambah OC. OC-nya ini kan sama antara AB itu sama dengan OC. Ya apa enggak? Karena apa tadi? Jajar genjang. Maka AB itu sama dengan OC. OC-nya adalah C. Maka setengah A plus vektor C. Ternyata sama ketemunya. Setengah vektor A ditambah C, yang OM juga setengah vektor A ditambah C. Karena sama, berarti diagonal OB dan AC, OB dan AC saling berpotongan di tengah. Karena sama nih, sama. Aneh gitu. Oke, contoh untuk penggunaan sifat yang tadi, teorema tengah
kemudian vektor posisi adalah seperti itu. Saya yakin tanpa latihan matematika akan sulit dipahami. Maka silahkan kalian kerjakan latihan. Semoga kalian menjadi lebih paham. Tetap semangat, menjaga kesehatan, tentunya dengan protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Hari saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.